He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Balik Kampung. Nah saudara, istilah balik kampung ini berbeda dengan mudik. Kalau mudik itu orang pulang kampung nanti balik lagi saudara, dia akan kembali lagi ke tempat dia bekerja. Tetapi istilah balik kampung adalah sebuah istilah kembali ke tempat asal atau kampung halaman sampai akhir hidup. Artinya sampai nanti aku menghabiskan sisa hidupku, aku lebih ingin yang tenang, yang damai. Makanya seringkali banyak orang dia memilih hidup mungkin dengan hiruk pikuk kota besar, di luar negeri, dimanapun dia lebih pengen untuk kembali ke kampung. Nah istilah ini pernah dipakai oleh Gubernur Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu. Siapa saudara? Ayo sebelah siapa? Sebelumnya Pak Ganjar. Siapa? Pak Bibit Waluyo. Dulu kan bilang istilahnya balik kampung, balik desa, istilahnya begitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang pergi merantau ke tempat yang jauh dan menjadi sukses. Dan setelah sukses dan menjadi tua, rindu kembali ke kampung halaman di sisa akhir hidup. Nah seperti kembali ke kampung ini sama dengan saya. Saya dulu begitu lulus sekolah SMA, saya pergi ke Jakarta, merantau dan terus sambil belajar sekolah di sana. Tetapi Tuhan kasih visi kembali saya ke tempat ini. Artinya saya ini kembali ke kampung, karena memang asal saya ada dari sini, tempat kelahiran saya saudara. Ada juga yang kembali ke kampung tapi bukan ke tempat kelahiran. Ada yang orang sukses, mungkin anggaplah di Jakarta, tetapi dia mencari tempat di daerah Sumatera atau di mana kampungnya, dia ingin mengakhiri sisa hidupnya itu di kampung dan bukan kampung halaman. Itu ada juga saudara yang seperti itu. Nah saudara, istilah kampung di sini saya pakai gambaran. Kenapa? Karena sekali waktu kelak kita pun akan kembali ke kampung halaman kita. Amin. Kembali kita ke asalnya kita, yaitu ada di Samayim saudara, atau di surga. Sekali waktu kita akan kembali, kita tidak selamanya. Bagi kita di dunia ini hanya sebentar atau sementara saja. Makanya ada istilah orang Jawa yang berkata bahwa neng dunya kuwi mampir ngombe. Artinya di dunia ini hanya untuk mampir, hanya untuk minum. Nah seberapa lama orang minum itu? Anggaplah minum air panas, kopi panas, teh panas. Selama-lamanya berapa saudara? Mungkin 10 menit, 15 menit. Nah begitulah hidup di dunia saudara yang dikasih, yang hanya singkat. Makanya di kitab suci dikatakan umur kami 70 tahun. Dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Sisanya itu hanya kesia-siaan dan sebentar melayang-layang. Artinya di dunia ini sebentar. Dan masing-masing orang itu berbeda. Ada yang orang usia bisa sampai 80 tahun, 70 tahun. Tetapi ada juga orang yang bahkan baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang baru lahir pun dia sudah meninggal saudara. Kalau kita mendengarkan pembacaan kitab suci kita di dalam kitab Sefer Hayasar tadi saudara, di mana Rachel umurnya baru sekitar 45 tahun. Saudara, dia melahirkan Benyamin dan mati. Untuk usia perempuan waktu itu dalam usia 45 tahun itu masih sangat muda, saudara. Mungkin kalau sekarang ya diistilahkan karena usia suaminya saja si Yakub sudah 100 tahun. Jadi bedanya sekitar 55 tahun, saudara. Nah ini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau seandainya itu terjadi di dunia sekarang, Yakub umurnya 50 tahun, beda 45 tahun, berapa saudara? 55, anggaplah bedanya jadi 30 tahun. Paling baru sekitar 20 tahun umurnya Rahel. Istilahnya begitu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kewarganegaraan kita itu berasal dari Samayim. Dan sekali waktu kelak kita akan kembali ke sana. Kita akan pulang kembali ke sana, yaitu ke surga, ke Samayim, saudara. Di dalam kitab Filipi atau Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian, saudara. Aserlanu esra hutenu basyamayim hi misam kam yafomosia aser mekahim anulo ha adon Yesua hamasia. Yang artinya saudara, sebab kewargaan kita berada di surga atau di Samayim. Dan dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesua Hamasia. Amin. Jadi kewargaan kita ini itu ada di Samayim, ada di surga. Kalau kita ada di Indonesia, KTP kita itu Indonesia. Tetapi secara ruh, secara roh, kewargaan kita, kartu tanda penduduk kita itu ada di Samayim. Amin. Sekali waktu kelak kita akan kembali ke sana. Kita kembali ke Samayim, saudara. Nah, jangan sampai di seluruh sisa kehidupan kita yang kekal nanti tidak di sana, saudara. Harusnya kita bisa menikmati di tempat di sana. Banyak orang yang sukses ada di dunia, tapi belum tentu sukses dia di Samayim. Saya memberikan contoh, banyak orang yang sukses di kota besar, tetapi dia tidak sukses di kampungnya sendiri, saudara. Nah, begitu juga saya memberikan ilustrasi, ada orang yang sukses di dunia, tapi ternyata tidak sukses di surga, saudara. Contohnya siapa? Orang kaya dan Elazar atau Lazarus. Orang kaya itu selalu pakai jubah ungu. Waktu itu jubah ungu adalah jubah kemewahan yang luar biasa. Setiap hari dia pesta. Sedangkan Elazar atau Lazarus dia ada di depan dan dia cuma meminta-minta. Tapi sayangnya justru orang kaya itu yang memiliki anjing-anjingnya yang datang dan menjilati boroknya atau sakitnya si Elazar, saudara. Dan kedua-duanya mati. Sedangkan Elazar ada di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi orang kaya itu justru di dalam siksaan yang mengerikan. Ini gambaran bahwa dia sukses di dunia tapi tidak sukses di Samayim. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bagaimana supaya kewargaan kita yang ada di Samayim tetap terpelihara? Kita bisa kembali ke sana, kita bisa pulang kampung, kembali ke asal kita. Bagaimana supaya kita bisa balik kampung, kembali ke kampung halaman kita, yaitu di Samayim? Yang pertama, saudara, selalu taat dan setia sama pemilik Samayim, yaitu Abba Yahweh Elohim. Amin. Jadi kita harus taat dan setia sehingga nanti kita tidak ditolak, saudara. Kenapa? Karena kita masih memiliki tanda kepemilikan di Samayim. Amin. Nah, kalau tanda kepemilikan itu kita tidak punya, gimana orang mau masuk ke situ? Sedangkan kalau orang, saya mau kerja nih di luar negeri, kemudian pindahlah ke luar negeri, saudara, dan sukses, tetapi dia tidak memiliki tanda kependudukan di tempat ini, di Indonesia misalnya, pasti dia akan dideportasi kembali keluar ke tempat dia bekerja. Nah, sama kalau kewargaan kita ini dari Samayim, maka jangan pernah kita itu menyangkal sama yang punya Samayim. Amin. Yaitu Abba Yahweh Elohim besem Yesua Mashiach. Jadi yang pertama, saudara, selalu taat dan setia sama pemilik Samayim, yaitu Abba Yahweh Elohim. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 33 ayatnya 13. Demikian dakwah Elohim. Misamayim hibit Yahweh ra'aet kal beniha Adam. Yahweh memandang dari Samayim, dari surga. Dia mengamati seluruh umat manusia. Nah, artinya yang pemilik surga bagi kita, iman kita sesuai daftar Elohim yang kita baca, pemilik Samayim atau pemilik surga adalah Abba Yahweh, saudara. Jadi kita jangan sampai meninggalkan Bapak Yahweh, atau bahkan kita tidak kenal sama pemilik surga, saudara. Jadi yang pertama, supaya kita kembali nanti bisa ke sana, kita harus taat dan setia sama yang memiliki Samayim. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, melalui jalurnya yang tepat. Karena
hanya ada satu jalan menuju ke Samayim, yaitu Yeshua Mashiach. Amin. Kalau kita ada di dunia, seandainya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang kerja di Jepang, kemudian dia pengen pulang ke Indonesia. Oh, saya mau naik pesawat, turunnya di Jakarta, di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta, bisa. Orang mau naik pesawat, turunnya langsung ke Denpasar, bisa juga. Atau di tempat lain yang memang bandaranya itu internasional, airportnya saudara. Tetapi kalau ke Samayim, jalannya, jalurnya cuma satu. Bagi iman kita hanya melalui Yeshua HaMashiach. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di kitab suci dituliskan dalam Yohanan pasal 14 ayat 6. Di situ dikatakan demikian. Amar lo Yeshua ania derek wa emet wa kayim ein isba ela af ela darki. Yang artinya saudara, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan. Jadi jalannya menuju Samayim itu cuma satu. Jalannya cuma Yeshua. Amin. Akulah jalan ania derek wa emet, jalan dan kebenaran. Jalan itu isinya kebenaran, bukan kebetulan, bukan pas-pasan, bukan hanya jalan sementara, tidak. Tapi ini hanya jalan yang isinya kebenaran. Amin. Kalau jalan itu benar, saudara, pasti sampai. Tapi kalau jalannya nggak benar, bisa nyasar, saudara. Jalannya adalah kebenaran. Wahaemet wahakayim, dan jalan yang isinya kebenaran itu sampainya kepada kehidupan. Karena kalau jalan yang salah, bisa saja kematian, saudara. Coba orang naik mobil salah jalur, tahu-tahu masuknya jurang, ya isinya bukan kehidupan, tidak sampai tujuan, saudara, tetapi sampainya justru kematian, saudara. Kenapa? Karena bisa saja jurang yang dijalanin, saudara. Pernah saya membaca beberapa tahun yang lalu, sekali waktu ada bis yang di daerah jalur Pantura, yaitu bis yang dari Blora, saudara. Tahu-tahu sopirnya nyetir, ikut saja saudara yang dikasih saudara. Wes, jalan kayaknya jalannya wah tol, jalannya bagus. Sampai ada dua, satunya truk trumik beton itu, saudara. Nah kemudian jalan, sampai pagi nggak nyampe-nyampe, saudara. Ternyata pas dia sudah mulai pagi, nyampainya itu tengah hutan, kesasar, saudara. Sampai kalau saya lihat itu untuk ngeluarin bis sama truknya saja itu harus motong membuat jalan, saudara. Secara logika nggak masuk akal. Sopirnya kayaknya nyopir bener jalannya, tapi ternyata tahu-tahu masuk hutan, saudara. Nah ini bisa saja kayaknya bener jalannya, wah bagus, mulus, tapi salah. Sehingga sudah tidak sampai tujuan, malah masuknya hutan, saudara. Tetapi kitab suci ajarkan, saudara yang dikasih, melalui jalur yang tepat. Karena hanya ada satu jalan menurut iman kita, yaitu hanya melalui apa yang Elohim Besem, Yeshua HaMashiach. Hanya melalui Yeshua HaMashiach. Makanya dikatakan di sini, Ani haderek waha emet waha kayim. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke Samayim atau ke surga kepada Bapa Yahweh kalau tidak melalui aku. Artinya bagi iman kita jangan berharap kita langsung melalui jalur khusus. Wah, tahu aku tak lewat belakang. Kalau kita ini di dunia bisa, saudara. Aku tak lewat jalur belakang aja, tahu-tahu sudah sampai dalam. Itu kalau di dunia. Di Samayim tidak ada suap menyuap. Sehingga jalur yang benar hanya melalui Yeshua HaMashiach. Dan tidak seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya jalurnya hanya melalui Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi kalau saudara mau mudik, saudara mau pulang kampung, bukan mudik, saudara. Kalau mudik nanti balik lagi. Kalau kita ini mau pulang kampung, jalurnya harus Yeshua HaMashiach. Amin. Makanya banyak orang mengenal kebenaran-kebenaran, tapi meterainya, passwordnya bener nggak? Dia itu sudah menerima password yang memang diperintahkan oleh Bapa. Yang ketiga, saudara, menyadari bahwa hidup kita ini singkat, maka pergunakan waktu yang baik untuk menginvestasikan sisa hidup kita ini kepada Tuhan. Dan jangan pernah menjual aset
kita yang di Samayim kepada dunia, sehingga kita masih ada tempat kembali ke sana. Amin. Jadi pergunakan waktu yang singkat. Saya seringkali berkata, seberapa lama sih kita di dunia? Sehebat-hebatnya orang umurnya 80, 90, 100 deh. Oke. Tapi justru nanti setelah kematian itu kehidupannya kekal. Makanya jangan dibuat yang kekal itu malah main-main. Oleh sebab itu saudara, pergunakan waktu itu untuk menginvestasikan. Saudara, menginvestasikan sisa hidup kita, kehidupan kita ini kepada Tuhan, kepada apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Dan jangan pernah menjual aset yang kita miliki. Artinya aset iman, aset yang kita miliki itu iman kita kepada Bapa Yahweh jangan dijual kepada dunia, kepada kuasa jahat, kepada setan, kepada siapapun. Jangan pernah menjual aset kita, yaitu iman kita yang sudah dapat dari Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach kepada dunia, sehingga kita tetap memiliki tempat yang ada di Samayim. Amin. Nah, banyak orang nih, saya kampung halaman saya nih. Nah, sekali waktu saudara, saya pindah, terus semuanya dijual. Nah, kalau pulang kemana? Ya kalau ada yang jual. Kalau nggak ada yang jual, saya mau mudik atau mau kembali ke kampung mana tempatnya sudah nggak ada. Nah, inilah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sama dengan kita di Samayim, jangan pernah jual iman kita demi apapun. Amin. Jadi benar-benar kita pegang kuat-kuat. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Matai pasal 6 ayat 20, di situ dikatakan demikian. Itsrulakem atsarot basyamayim bemahum asar as wahaludal lo yakitu wakanawim lo yakperu lo yiknehu, yang artinya namun kumpulkanlah bagimu harta di surga di Samayim. Kumpulkanlah harta kita itu di surga. Amin. Di Samayim, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusaknya, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencurinya. Artinya kalau kita menyimpan aset kita, menyimpan kekayaan kita, harta kita, tabungan kita di Samayim, di surga, itu tidak akan bisa yang merusaknya. Apa yang terikat di dunia terikat di Samayim, tapi terlepas di dunia maka terlepas. Makanya ikat iman kita erat-erat di Samayim, maka pasti akan terikat di sana. Amin. Iman kita kepada apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Oleh sebab itu pesan Dawan Elohim, tetaplah menjaga investasi iman kita dengan mengumpulkan harta di Samayim sampai kita berjumpa kepada apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, sang pemilik Samayim. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach.